Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillah, untuk siang hari ini insyaallah saya akan membaca ibarat yang ada di kitab Ar-Ruh fil kalam ala arwahil amwat wal ahya bidalail minal kitabi was sunnah wal athar wa aqwalil ulama. Ini adalah kitab yang membahas tentang ruh-ruhnya orang yang meninggal dan orang yang hidup, orang yang masih hidup. Pembahasan tentang ruh dengan didasari oleh dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, dan juga makalah-makalah para sahabat dan juga makalah-makalah ulama, qaul-qaul ulama. Jadi kitab Ar-Ruh ini adalah kitab yang sangat fundamental atau sangat bagus sekali ya. Kitab yang sangat bagus karya Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah bin Qayyim Al-Jauziyah. Ini adalah karyanya Imam Ibnu Qayyim yang mana beliau merupakan murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Nah, di kitab Ar-Ruh ini saya akan membahas tentang dalil daripada pembacaan tahlil yang ada di kebiasaan atau amaliyah orang-orang Nahdlatul Ulama dan ulama-ulama terdahulu pun juga mengamalkan tahlil. Pembacaan tahlil yang ada yang diperuntukkan orang yang sudah meninggal, yaitu orang yang sudah dikuburkan di dalam kubur. Nah, itu bolehkah pembacaan Quran atau tahlil ya tepatnya, yaitu membaca surat Al-Fatihah, membaca awal daripada surat Al-Baqarah dan juga akhir daripada surat Al-Baqarah. Karena tahlil itu tidak lain bacaannya adalah Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan awal serta akhir surat Al-Baqarah ya. Langsung saja, di dalam kitab Ar-Ruh ini terdapat bab tentang al-mas'alatul ula wa hal ta'riful amwatu ziyaratal ahya wa salamahum amla. Pembahasan pertama ini menanyakan apakah ta'riful amwat, orang-orang yang sudah meninggal, para mayit itu mengetahui ziyaratal ahya'i, ziarahnya orang-orang yang masih hidup, wasalamahum, dan apakah juga mengetahui salam mereka ketika orang yang masih hidup itu kan kalau ziarah kubur mereka mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, itu kira-kira mereka orang yang sudah meninggal itu mengetahui apa enggak, amla atau tidak ya. Dan di sini di pembahasan ini secara global mereka mengetahui karena Rasulullah pun mengucapkan salam kepada mereka. Saya bacakan di sini ada qala Ibnu Abdil Bar sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Fahada nasun fi annahu ya'rifuhu bi'ainihi wa yaruddu alaihi salam. Ibnu Abdil Bar mengatakan sabata 'anin Nabi, dari Nabi SAW beliau bersabda, mamin muslimin yamurru ala qabri akhihi, tidaklah seorang muslim yang lewat
di kubur atau di samping kubur temannya, kana ya'rifu yang ia mengetahui di dunia ketika di dunia, fayusallimu alaihi, kemudian ia mengucapkan salam kepada temannya tersebut yang sudah meninggal, yang ada di dalam kubur, illa raddallahu alaihi ruhahu, kecuali Allah akan mengembalikan rohnya orang tersebut, hatta yarudda alaihi salama, sampai ia sehingga dia bisa menjawab salamnya. Nah, fahadza nasun, maka ini adalah nas hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang meninggal, orang yang sudah mayit, sudah meninggal itu mengetahui orang yang lewat bi'ainhi, dengan istilahnya dengan benar gitu, bi'ainihi, mengetahui secara jelas, wa yaruddu alaihi salamat, dan dia pun bisa mengucapkan salam, bisa menjawab salam yang diucapkan kepadanya. Jelas ya, jadi boleh mengucapkan salam dan mereka pun, orang yang meninggal itu, mengetahui dan bisa menjawab salam. Nah, kemudian kita bahas langsung kepada permasalahan tentang bagaimana hukum membaca tahlil, membaca Al-Quran, khususnya tahlil ya. Tahlil itu bacaan awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah. Itu yang dibaca oleh orang-orang NU yang ketika mereka itu ziarah kubur, mereka membaca tahlil. Bacaannya sudah jelas. Setelah membaca Al-Fatihah ya, kemudian membaca Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi, sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian diteruskan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, ayat kursi. Setelah ayat kursi kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai amanar rasul, sampai akhir surat Al-Baqarah. Nah, ini dijelaskan di sini ada sebuah cerita. Wa dzakarul khallal 'anis sya'bi. Wa qala al-Khallal. Imam al-Khallal mengatakan, wa akhbarani Al-Hasan ibnu Ahmad al-Warraq. Ya, Al-Hasan ibnu Ahmad al-Warraq haddatsani Ali ibn Musa al-Haddad wa kana saduqan. Qala kuntu ma'a Ahmad ibni Hanbalin wa Muhammad ibni Qudamah al-Jauhari fi janazatin, falamma tufinal mayyitu jalasa rajulun darirun yaqra'u 'indal qabri wa qala lahu Ahmad, ya hada innal qira'ata 'indal qabri bid'atun. Falamma kharajna minal maqabiri qala Muhammad ibn Qudamah li Ahmad ibni Hanbalin, ya Aba Abdillah, ma taqulu fi Mubashshir al-Halbi? Qala thiqah. Qala katabta anhu syai'an? Qala na'am. Fa akhbarani Mubashshir an Abdurrahman ibn al-Alla ibn al-Lajlaj an abihi annahu awsa idza tufina ay yaqra'a 'inda ra'sihi bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Wa qala sami'tu Ibna Umar yusi bidzalik. Fa qala lahu Ahmad, farji' wa qul lirrajuli yaqra'. Kalau di mana nih pakai bahasa Jawa seperti ini. Qala ngendika al-Khallalu sapa al-Khallal. Wa akhbaroni lan nyritakaken ni ing ingsun al-Khallal, Al-Hasan sapa Hasan ibnu Ahmad al-Warraqi, kang dadi putra lanange Ahmad al-Warraq. Haddatsa nyritakaken ni ing ingsun Ali bin Musa al-Haddad sapa Ali bin Musa al-Haddad, wa kana lan ono sapa Musa al-Haddad Ali bin Musa al-Haddad saduqon iku wong kang jujur, wong kang banget jujure. Qala ngendika sapa Ali bin Musa al-Haddad, kuntu ono sapa ingsun ma Ahmad bin Hanbalin, sumertane Ahmad bin Hanbal, wa Muhammad bin Qudamah lan Muhammad bin Qudamah al-Jauhari,
kang bangsa jauhari fi janazatin ing dalam siji jenazah. Jadi Al-Khalal menceritakan bahwasanya beliau mendengarkan kabar dari Al-Hasan bin Ahmad Al-Warraq. Al-Hasan bin Ahmad Al-Warraq mendapatkan cerita dari Ali bin Musa Al-Haddad, yang mana beliau adalah orang yang sangat jujur, soduk. Beliau Ali bin Musa Al-Haddad mengatakan kuntu ma Ahmad bin Hambal. Aku bersama Ahmad bin Hambal wa Muhammad ibni Qudamah Al-Jawhari. Bersama Muhammad bin Qudamah Al-Jawhari fi janazatin, di seorang jenazah, atau ketika itu beliau ziarah takziah ya. Ada orang yang meninggal, kemudian mereka bersama-sama mendatangi jenazah. Falamma tufinal mayyitu, mongko tatkalane den kubur al mayyitu apa mayit, jalasa mongko lungguh rajulun sapa wong lanang dharirun kang uta. Yaqra'u halim maca sapa rajulun dharirun indal qabri ing dalam kubur. Faqala lahu Ahmad, mongko ngucap lahu maring rajulun dharir Ahmaduhi sapa Ahmadu sapa Imam Ahmad bin Hambal. Ini Imam Ahmad bin Hambal adalah imam besar yang mempunyai madhab Hambali ya. Hanabilah, pengikutnya disebut Al-Hanabilah, yaitu orang-orang yang mengikuti Ahmad bin Hambal, salah satu madhab dari 4 madhab yang sangat terkenal dan diikuti para orang-orang muslimin sampai sekarang. Imam Ahmad mengatakan, ya hadzahi wong iki, innal qira'atas tumuni maca Quran indal qabri ing dalem kuburan bid'atun iku bid'ah, sesuatu yang tidak pernah diucapkan, tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Beliau Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Hei wong iki maca Quran nggone kuburan iku bid'ah hukume, ora oleh. Itu pendapat Imam Ahmad waktu itu awal-awal ya. Beliau belum mengerti kira-kira itu benar-benar bid'ah atau enggak, karena beliau belum mempunyai istilahnya belum punya dasar hukum, belum mengetahui apakah ada asar qaul sahabat atau hadis ya yang nyampe kepada beliau bahwasanya membaca bacaan Al-Quran di dalam kuburan itu adalah sebenarnya adalah sunnah, boleh, bahkan sunnah ya, boleh atau bahkan sunnah. Falamma, saya teruskan, falamma kharajna mongko tatkalane metu sapa ingsun, sapa kita minal maqabiri saking biro-biro kuburan. Qala Muhammad, qala mongko ngendika Muhammad sapa Muhammad ibnu Qudamah kang dadi putra lanang Qudamah, di Ahmad maring Ahmad bin Hambalin. Ya Aba Abdillah, Abu Abdillah. Ini panggilan daripada Imam Ahmad. Ma taqulu, ma utawi apa taqulu, ma ing apa taqulu ngucap sapa sira fi Mubasyir ing dalam Mubasyir Al-Halbi kang bangsa Halab. Beliau Ibnu Qudamah tanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, wahai Abu Abdillah, bagaimana pendapat Anda tentang Mubasyir Al-Halbi? Nama orang ya. Qala dawuh sinten Imam Ahmad, siqatun iku wong kang den percaya. Mubasyir Al-Halbi itu orang yang bisa dipercaya. Beliau itu siqah. Ini dalam ilmu hadis, orang yang siqah itu orang yang dapat dipercaya, tidak mudah berbohong, dan perkataan-perkataannya itu pasti benar, siqah, atau dapat dipercaya. Qala takok maneh sapa Muhammad bin Qudamah, katabta ana ta nulis sapa sira anhu saking Mubasyir Al-Halbi syai'an ing suci-suci, apakah engkau menulis hadis darinya? Qala Dawud dan Imam Ahmad bin Hambal, na'am yo. Iya, aku nulis hadis sangka Mubasyir Al-Halbi, karena beliau termasuk ahli hadis, orang yang meriwayatkan hadis dari para sahabat dan juga para
tabi'in, yang bersumber langsung, ada yang bersumber dari sahabat, ada yang langsung bersumber dari Rasulullah. Fa akhbaro mongko ngabaraken ni ing ingsun mubasyirun sinten mubasyir an Abdurrahman saking Abdurrahman ibni Al-Alla kang dadi putra nalangi Al-Alla ibni Lajlaj an abihi saking bapake Abdurrahman menika Al-Alla annahu ngabaraken annahu ing setuhune Al-Ala ibni Al-Lajlaj bapake Abdurrahman ing menika Al-Ala annahu ing setuhune Al-Ala ibni Lajlaj ausa iku aweh wasiat sapa Al-Ala ibnu Lajlaj idza tufina ing nalikane den kubur sapa Al-Ala ayyaqra'a wasiat ayyaqra'a ing yen to maca utawa ayyuqra'a apa yen to den waca inda ra'sihi ing dalem sandinge sirahe Al-Ala bi Fatihatil Baqarati kelawan Fatihah utawa kawitane surat Al-Baqarah yaitu Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi wa khatimatiha lan pungkasane Al-Baqarah. Jadi Al-Alla ibnu Lajlaj ketika beliau itu mau meninggal, beliau berwasiat apabila ia telah dikuburkan maka beliau minta untuk dibacakan Fatihatul Baqarah. Itu Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih wa khatimatiha lan pungkasane Al-Baqarah yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah sampai amana rasul sampai akhir. Nah, itu adalah wasiat daripada Al-Ala ibnu Lajlaj. Tidak hanya itu, waqala lan dawuh sapa Al-Ala sami tu mireng sapa ingsun Ibnu Umar ing sahabat Ibnu Umar. Menika Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar ini sahabat Rasulullah. Yusi hale wasiat sinten Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar bidzalika kelawan mengkono-mengkono ayyuqra inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Nah, jadi membaca tahlil, membaca surat Al-Baqarah dan akhir daripada surat Al-Baqarah itu merupakan wasiat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Berarti sunnah hukumnya karena Abdullah bin Umar sebagai sahabat pun memberikan wasiat, memerintahkan. Nah, setelah mendengar cerita itu faqala mongko dawuh lahu maring Muhammad bin Qudamah Ahmadu sapa Ahmad bin Hambal farji mongko beliau sira waqul lan ngucapaken sira lirajuli maring wong lanang sing maca Quran niku wau yaqra mongko maca Al-Qur'an sapa si rajul oleh maca Quran maca tahlil niku oleh tegese membaca Al-Qur'an membaca tahlil ya di dalam di kuburan itu hukumnya adalah boleh bahkan sunnah. Nah, Imam Syafi'i juga pernah ditanya waqala Al-Hasan ibnu Sobah, saya teruskan sedikit, waqala lan dawuh utawa ngucap Al-Hasan ibnu Sobah Az-Za'farani sa'altu takon sapa ingsun Asy-Syafi'iyya Imam Syafi'i Imam Muhammad bin Idris anil qiraati saking maca Quran indal qabri ing dalem sandingi kuburan faqala mongko dawuh sinten Imam Syafi'i la ba'sa ora ono bahaya biha kelawan qiraah. Jadi tidak dihukumi bid'ah, tidak ada hukum bid'ah ataupun haram apalagi sampai haram. Jadi membaca Al-Qur'an, membaca tahlil, membaca bacaan-bacaan
yang baik ya di kuburan untuk mendoakan mayit itu hukumnya sunnah, karena ada wasiat dari sahabat Abdullah bin Umar. Wa dzakarul khallal wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.